salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dan di video kali ini kami kelompok akan mempresentasikan serta menjelaskan materi kami yang berjudul Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Bogdan dan Bigland. Teman-teman, kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu biografi Bogdan dan Bigland. Dua tokoh ini akan kami bahas dalam presentasi kami kali ini. Tokoh yang pertama yaitu Robert C. Bogdan. Ia dibesarkan di Bronx dan berkuliah di University of Maine di Orono. Bogdan merupakan salah seorang relawan Peace Corps di Nigeria pada tahun 1964 sampai tahun 1966. Setelah dia menjadi relawan, ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah pascasarjana di bidang sosiologi dan bergabung di Fakultas Universitas Syracuse pada tahun 1971. Dia telah banyak memenangkan penghargaan dalam menulis dan mengajar, salah satunya gelar doktor kehormatan dari Universitas Stockholm. Bogdan merupakan profesor emeritus ilmu sosial dan pendidikan yang terhormat di Universitas Syracuse. Setelah Bogdan mengajar selama 35 tahun di Syracuse, ia pensiun dan pergi ke pedesaan Vermont, di mana ia menulis tentang kartu pos, foto asli, fotografi, kecacatan, dan metode penelitian. Lalu kita masuk dalam tokoh yang kedua, yaitu Bigland. Tidak banyak yang kami dapat tentang biografi Bigland. Adapun yang kami cakup yaitu Sari Knoop Bigland merupakan seorang pengarang dengan beberapa karyanya, yaitu yang pertama Schoolwork pada tahun 1955, yang kedua A Practical to the Qualitative Dissertation Sari Knoop Bigland dan Ronnie Casella pada tahun 2007, dan yang terakhir yaitu Qualitative Research for Education Bogdan dan Bigland. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis data model Bogdan dan Bigland. Analisis data secara umum merupakan suatu kegiatan yang penting dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan kegiatan analisis penelitian, menafsirkan dan mencari makna yang nantinya berguna untuk memecahkan rumusan masalah dari penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat disajikan dan menjadi informasi yang baru. Analisis data model Bogdan dan Bigland merupakan suatu proses mencari dan menyusun informasi atau data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dari sumber-sumber lainnya, sehingga mudah dipahami dan apa yang ditemukan dalam penelitian tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam pola-pola, melakukan penafsiran dan menyusunnya ke dalam suatu unit. Lalu memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Yang berikutnya tujuan analisis data menurut Bogdan dan Bigland. Yang pertama, agar mereka dapat menghasilkan data secara sistematis dan akurat, di mana agar mereka mendapatkan data itu dikatakan secara terstruktur begitu. Yang kedua, kemudian ketika terjun ke lapangan, peneliti dapat melihat realitas yang ada di lapangan, di mana dalam arti data yang mereka dapatkan itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian yang terakhir, membuat peneliti bisa memfokuskan data sesuai kategorinya. Dalam arti data yang mereka peroleh bisa dibagi ke dalam kategori-kategori yang telah tersedia. Selanjutnya kita masuk dalam langkah awal analisis data dan interpretasi lapangan yang disarankan oleh Bogdan dan Bigland. Yang pertama yaitu memilih judul yang dipastikan dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan dari si peneliti. Yang kedua yaitu menentukan metode yang akan digunakan, yang pastinya harus sesuai dengan topik yang sudah diangkat. Yang ketiga yaitu membuat pertanyaan analitik yang terstruktur, dan yang terakhir adalah menulis sebanyak mungkin komentar pengamat atas ide yang dihasilkan peneliti berdasarkan temuan penelitian. Yang dimaksudkan dari pengamat di sini ialah peneliti itu sendiri. Baik, saya akan melanjutkan langkah-langkah kategori pengkodean menurut Bogdan dan Bigland. Langkah yang pertama adalah setting atau konteks kode. Nah, kode ini dapat digunakan untuk mencari tahu sesuatu yang masih umum pada bagian yang ingin kita teliti, contohnya dari bagian latar, topik, dan subjek penelitian. Yang kedua adalah definition of the situation codes.
yang membahas tentang bagaimana si peneliti dapat memahami apa yang akan dilakukan di dalam bagian latar atau tempat dengan topik yang diangkat untuk melakukan penelitian dengan menempatkan data-data yang sudah ada sesuai dengan porsinya masing-masing. Bagian yang ketiga adalah perspektif health by subject. Nah, bagian kode yang ketiga ini lebih pada mengatur kerangka berpikir si peneliti dalam melakukan penelitian. Contohnya seperti dia akan memikirkan cara-cara seperti apa yang akan dilakukan saat dia berada di lapangan untuk melakukan penelitian tersebut. Dan bagian yang berikut adalah subject ways of thinking about people and object. Nah, bagian ini lebih kepada saling menerima pendapat satu dengan yang lain dalam melakukan penelitian terhadap suatu objek untuk mendapatkan suatu tujuan yang sama. Artinya bahwa di sini peneliti juga membutuhkan pendapat atau masukan dari orang lain dalam dia melakukan penelitian. Bagian yang berikut adalah proses kode. Nah, kode ini adalah untuk menjamin pengkategorian mulai dari urutan kejadian, perubahan dari waktu ke waktu. Nah, kode ini dapat bekerja ketika kita melakukan metode penelitian kuantitatif. Contohnya seperti agama-agama yang ada di Indonesia ini, kita bisa dapat mengetahui populasi naiknya berapa jiwa setiap tahun ataupun turunnya setiap berapa jiwa dalam agama tersebut dalam 1 tahun. Dan bagian yang berikut adalah activity code. Nah, kode ini sendiri berisi tentang perilaku dan tindakan yang tidak berubah. Bagian ini adalah cara kerja dari si peneliti dalam melakukan penelitian. Contohnya itu wawancara. Ketika dia mewawancara, maka dia akan mengetahui perilaku dan tindakan yang ada di dalam lapangan tersebut dengan topik yang dia angkat. Dan bagian yang berikut adalah event code. Nah, kode ini kembali pada tempat atau kehidupan daripada si peneliti. Jadi, di sini si peneliti tidak hanya menceritakan atau tidak hanya menggambarkan dari apa yang dia teliti, tetapi juga menggambarkan tentang kehidupannya, aktivitasnya sehari-hari. Contohnya seperti kita sebagai mahasiswa, maka aktivitas kita adalah kuliah setiap hari. Maka kita melakukan penelitian ini untuk memenuhi syarat atau standar dalam kelulusan mata kuliah ini. Dan yang berikut adalah strategi kode. Nah, strategi kode ini adalah bagian atau cara yang dilakukan si peneliti dalam melakukan penelitian. Yang berikut adalah relationship and social structure code. Bagian ini lebih kepada si peneliti memprofesionalkan diri dalam melakukan penelitian. Contohnya seperti hubungan yang terkait dengan pribadinya tidak boleh dibawa ketika kita melakukan penelitian, seperti hubungan percintaan, permusuhan, persahabatan tidak boleh dibawa dalam melakukan penelitian. Jadi kita harus profesional dalam melakukan penelitian. Dan yang berikut adalah naratif kode. Nah, kalau bagian kode ini lebih kepada pembahasan atau hasil yang sudah didapatkan si peneliti, yakni data-data yang sudah ia kumpulkan untuk mengaturnya secara terstruktur menurut pemahamannya sendiri. Dan yang berikut adalah methods kode. Nah, kode yang terakhir ini berisi tentang langkah-langkah penelitian, masalah-masalah, serta suka-duka yang ada di dalam lapangan untuk melakukan analisis data atau mengumpulkan informasi-informasi melalui tahap-tahap pengkodean. Selanjutnya adalah menginterpretasi itu di dalam lapangan. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan yaitu tentang pengembangan kategori-kategori pengkodean menurut Bogdan dan Biglen. Yang pertama, menyarankan kategori coding untuk memberikan ide-ide tentang apa yang harus dicari ketika peneliti mengkode. Hal ini merupakan petunjuk untuk memudahkan dalam penelitian. Dan yang kedua, kategori coding berdasarkan pada hasil lapangan, bukan dari sudut pandang si peneliti. Dan yang ketiga, nilai sosial dan kepekaan terhadap dunia mempengaruhi proses, peristiwa, aktivitas, dan cara pandang peneliti dalam mempertimbangkan kode yang penting. Dan yang keempat, ketika memilih topik saat melakukan analisis dan interpretasi, perlu mempertimbangkan topik yang sesuai dengan objek penelitian.
Dari pengembangan kategori pengkodean, kami kelompok mengambil contoh tentang kenakalan remaja pada masa kini, yang mana dari contoh ini lebih berfokus kepada karakteristik remaja yang di dalamnya membahas tentang deskripsi fisik, deskripsi akademik, latar belakang, dan hubungan sosial atau social relationship dari remaja atau kelompok remaja yang tergabung dalam aksi kenakalan atau hal-hal yang mungkin melawan norma atau. Oke, baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan dari teori Bogdan dan Biglen ini. Itu yang pertama, membuat peneliti mampu memberikan suatu analisis kepada data yang sudah terkumpul serta terorganisir dengan baik. Jadi dengan teori Bogdan dan Biglen ini mampu memudahkan peneliti yang sedang meneliti ini memberikan suatu analisis kepada data yang sudah terkumpul serta terorganisir dengan baik. Dan yang berikut, kelebihan yang berikut adalah analisis data model ini memiliki akuratan dan hasil yang maksimal karena melalui tahap coding. Jadi teori Bogdan dan Biglen ini karena melalui tahap coding membuat analisis data model ini memiliki keakuratan yang maksimal dan tepat. Dan yang berikut, kelebihannya adalah peneliti dapat membuat kesimpulan yang sistematis dan terstruktur dengan baik, kemudian meningkatkannya menjadi lebih rinci. Jadi dengan teori Bogdan dan Biglen ini juga mampu membuat peneliti dapat membuat kesimpulan yang terstruktur dan membuatnya menjadi lebih rinci lagi. Dan yang terakhir, dengan analisis ini juga dapat menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid. Jadi dengan teori Bogdan dan Biglen ini mampu membuat peneliti mendapatkan hasil yang benar-benar valid dari kesimpulan dari penelitian yang dia buat. Tapi ada juga kelemahan. Kelemahannya yang pertama, tahapan yang digunakan selalu banyak sehingga memakan banyak waktu. Jadi tahapan yang dilakukan dari teori Bogdan dan Biglen ini dengan teori Bogdan dan Biglen ini sangat-sangat banyak. Jadi bisa dilihat di sebelumnya tadi banyak sekali tahap-tahap yang digunakan dan membutuhkan banyak waktu. Dan yang berikut, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan banyak data. Jadi butuh waktu yang tidak cepat untuk menghasilkan banyak data dalam teori Bogdan dan Biglen ini. Dan menurut kami kelompok juga memang untuk mendapatkan suatu hasil yang baik butuh proses yang lama. Dan yang berikut, yang terakhir dari kelemahannya adalah dibutuhkan perencanaan yang matang dan kefokusan dalam memahami metode yang digunakan. Dan ini adalah salah satu poin kelemahan yang memang ada dalam teori Bogdan dan Biglen ini, yaitu membutuhkan perencanaan yang fokus matang dan berfokus, dan harus benar-benar memahami metode yang digunakan. Karena kalau salah memahami metode yang digunakan, maka akan membuat data menjadi membuat hasil penelitian menjadi bias. Baik, saya akan memberikan tanggapan kritis dari kami kelompok 11 yang dimana kami setuju dengan metode analisis data menurut Bogdan dan Biglen. Karena dalam analisis data, peneliti model ini menggunakan tahap-tahap coding yang dimana terstruktur sehingga dapat menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan keurutannya. Proses pengambilan data model ini juga dilakukan dengan cara mengorganisasikan dengan melakukan sintesa yang dimana menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari. Terima kasih. Dari penjelasan kelompok mengenai materi ini, kami menarik kesimpulan bahwa analisis data model Bogdan dan Biglen ini melakukan pengorganisasian data lalu membagikannya ke dalam kelompok-kelompok kecil, lalu dengan cara itu akan lebih mempermudah dalam melakukan penyusunan ke dalam pola. Setelah itu memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang benar-benar valid dan dapat diceritakan kepada orang lain.